yang diurapi, diangkat, dibaiat, ditahbiskan jadi seorang nabi, penyampai firman Tuhan kepada umat manusia. Nabi. Jadi kalau dia bilang Yesus Kristus itu beda sama Isa alaihissalam, sama. Kenapa? Isa dalam Islam, Isa Nabi Allah. Yesus Kristus, Yesus Nabi. Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang teologi kainama ini, di mana dia berkata bahwa Isa Al-Masih itu dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab itu sama. Ya, maksudnya Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran mereka dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab Kristen itu sama, satu pribadi yang sama. Dan kemudian dia mengambil kata Mesias itu atau Al-Masih itu sebagai yang diurapi, dan dia memakai kata itu, menggunakan kata itu untuk mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus itu diurapi, bukan Tuhan. Dia sama seperti nabi-nabi yang lainnya yang diurapi. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Jadilah orang sekarang, Kristen saudaraku tersayang di Republik ini, menyebutnya Yesus Kristus. Salahkah itu? Bedakah itu Ustadz K? Tidak. Ini Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach. Kalau kita blok huruf ini, kita pindahkan ke Google Translator, ke Arabic, keluarnya Isa Al-Masih. Ini nih, Yeshua HaMashiach. Nah, ketika ditranslate ke dalam bahasa Yunani, yaitu Yesus Kristus, artinya Yesus Nabi, the anointed one, seseorang yang diurapi, diangkat, dibaiat, ditahbiskan jadi seorang nabi, penyampai firman Tuhan kepada umat manusia. Nabi. Jadi kalau dia bilang Yesus Kristus itu beda sama Isa alaihissalam, sama. Kenapa? Isa dalam Islam, Isa Nabi Allah. Yesus Kristus, Yesus Nabi. Arti tidak ada yang bisa menyangkal. Kristus artinya bukan Tuhan, apalagi juru selamat. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. Nah itu dia videonya teman-temannya, kita sudah tonton bahwa Kainama mengambil satu kesimpulan ketika dia mencoba menerjemahkan Al-Masih dengan yang ada di dalam Alkitab Kristus. Nah dia mengatakan bahwa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran dan juga Yesus Kristus yang ada atau Mesias yang ada dalam Alkitab itu sama, pribadi yang sama maksudnya. Begini teman-teman, sah-sah saja kalau misalnya Ustadz Kainama mengatakan itu pribadi yang sama. Oke, mungkin kalau secara teologisnya ada persamaan sedikit ya, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran dan juga yang dalam Alkitab, bahwa sama-sama roh Allah, kalimat Allah, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja hal yang sama dari Al-Masih dengan Mesias ini yang ada di dalam Alkitab. Nah, tapi kalau kita kembali melihat alur cerita mereka, dari alur cerita kelahiran Isa Al-Masih dengan alur cerita kelahiran Yesus aja yang ada di dalam Alkitab, itu sudah jauh beda banget. Nah, tapi kalau Kainama itu mengklaim itu Isa Al-Masih, ya silakan saja. Bagi kami Kristen, bahwa itu adalah merupakan pribadi yang berbeda. Bisa saja namanya sama, tapi bisa saja pribadinya berbeda. Kenapa kita katakan begitu? Karena dari alur cerita itu. Nah, mana yang lebih orang Kristen percayai mengenai cerita Isa Al-Masih dan Yesus Kristus? Orang Kristen lebih percaya kepada Alkitabnya dan juga alur cerita kelahiran Mesias yang ada di dalam Alkitab itu. Ya jelas orang Kristen lebih percaya itu. Nah, apa yang diceritakan oleh Alkitab itu yang diimani oleh orang Kristen.
Dan kemudian dari kata Mesias, dia mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus itu diurapi. Nah, diurapi artinya nabi. Nah, itu perkataannya tadi. Nah, ini yang perlu kita luruskan lagi, bahwa di dalam Alkitab itu ketika firman itu datang dalam bentuk manusia, bentuk daging, maka ada banyak gelar yang disandangkan kepada Yesus ini. Dia juga anak Allah, itu Alkitab mencatat ya. Dan dikatakan Yesus juga sebagai anak manusia, dan juga Yesus sebagai imam, Yesus juga sebagai nabi, Yesus juga sebagai utusan. Nah, itu semua gelar-gelar itu sudah disandangkan kepada Yesus. Nah, jadi ada banyak gelar yang dimiliki oleh Yesus pada saat itu. Nah, jadi kalau dia mengatakan bahwa Mesias itu bukan Tuhan, apalagi juru selamat, itu sama sekali bukan itu maksudnya. Nah, itu perkataan Kainama. Nah, coba kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 41. Nah, saya bacakan bagi kita. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Nah, jadi Mesias itu artinya Kristus, teman-temannya, atau dalam bahasa terjemahannya sekarang, artinya sekarang yang diurapi. Nah, perhatikan dalam sajian ayat di atas yang saya bacakan tadi dalam Yohanes 1, di situ menunjukkan istilah-istilah yang sinonim satu dengan lainnya. Mesias, Mesiah, Kristos. Nah, bahasa yang serumpun dengan Ibrani yaitu bahasa Arab, Al-Masyah. Nah, sinonimnya dengan Hamasiah. Itu ada sinonimnya, sama mirip pengucapannya. Nah, hubungan antara nama penyelamat dan yang diurapi itu sebenarnya tidak boleh dipisahkan, karena memang Mesias itu juru selamat. Jadi, kata Mesias ditulis Kristos dalam bahasa Yunani dari kata kerja krio, mengurapi. Kata itu adalah merupakan asal muasal bentuk Indonesia, Kristus atau bahasa Inggrisnya. Maka nama Kristus atau Kristos adalah persamaan Mesias dan Masiah dalam bahasa Yunani, sehingga nama Yesus Kristus sungguh berarti Yesus Sang Mesias atau Yesus yang diurapi. Nah, kata Yesus dalam Ibraninya adalah Yosua. Yehosua berasal dari dua kata Ibrani, yaitu YHWH, Tuhan, dan Yasa, menyelamatkan atau penyelamat. Jadi nama Yesus berarti YHWH, Tuhan. Tuhan adalah keselamatan. Atau YHWH, Tuhan menyelamatkan. Kenapa dikatakan YHWH? Nah, teman-teman, coba kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 12 ya. Ini perkataan Yesus. "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Kita fokus kepada kalimat, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, nama yang telah diberikan kepada Yesus, yaitu Yehosua atau YHWH tadi. Penyelamat itu, sang penyelamat itu. Makanya salah besar kalau Kainama masih belum paham mengenai ini ya. Sayang sekali. Ya, kalau nanti kita bilang dia bodoh, nanti banyak orang bilang, "Oh, Kainama itu kan dia pintar. Dia pernah sekolah di Israel."
Nah, jadi modal itu aja dia dikatakan pintar, teman-teman. Nah, nanti kalau saya bilang juga dia terlalu pintar, nah kemarin menunjukkan ijazahnya aja nggak bisa dia kan. Tapi ya modalnya pintar itu kan kayak nama ini dia hanya bermodal ketik di Google. Nah, jadi guru kayak nama itu bukan di Israel, tetapi gurunya ada di Google. Nah, kemudian dia katakan tadi bahwa Tuhan dalam Yunani atau dalam bahasa Yunani adalah Theos. Dari situ saja dia sudah salah. Dia katakan bahwa Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Theos. Nah, dari situ aja kita sudah menilai ya, kayak nama ini masalah terjemahan. Nah, di mana dia katakan Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Theos. Nah, itu yang salah. Tapi yang benar, Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Kurios. Nah, sedangkan Theos kalau dibawa ke terjemahan Indonesia, Theos adalah Allah. Nah, jadi itu dia teman-teman yang masih belum dipahami oleh Ustadz Kainama. Hanya saja mungkin karena dia sakit hati, sering mengkritik Alkitab, dia seolah-olah pintar ya, seolah-olah hebat, dia ngetik-ngetik Google kalau dia buat apa, dia buat video atau diundang dia dalam satu channel saudara-saudara kita Muslim. Nah, tapi itu nggak masalah. Yang jelas kita sudah tahu siapa Kainama. Nah, Kainama itu dialah ustadz yang pernah sekolah di Israel. Makanya sampai terjemahan Tuhan ke dalam apa aja bahasa Yunani, dia katakan Theos, saking pintarnya dia. Tuhan artinya bahasa Yunani itu Theos. Oke teman-teman, itu nggak perlu kita panjang lebar membahas itu. Jadi ketika dia katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, yang diurapi artinya nabi. Dan dari kata itu dia mengatakan, mengklaim bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, mereka itu mengambil beberapa ayat saja ya, seperti ini. Nah, dia tidak bahas mengenai nama Yehosua itu. Yehosua Hamasyah. Nah, dia nggak tahu bahwa Tuhan penyelamat. Nah, dia nggak tahu bahwa Yesus itu penyelamat. Makanya kata penyelamat dengan yang diurapi itu nggak bisa dipisahkan. Nah, karena memang itu tugas Mesias datang untuk menjadi penyelamat manusia dari ancaman hukuman dosa. Nah, kalau dia katakan bukan Tuhan, ya silakan saja. Itu kan bukan keyakinannya. Kita orang Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan kok, dan penuh dengan dasar-dasar yang ada dalam Alkitab. Ada ayat-ayatnya yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, di video-video saya sebelumnya itu kita sudah sebutkan itu begitu banyak ayat yang membuktikan, yang menceritakan tentang Yesus sebagai Tuhan. Tetapi mereka kan hanya mengambil ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai manusia saja. Nah, jadi saya rasa mereka yang mualaf itu ya namanya juga cari makan. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, jadi yang jelas kita orang Kristen, kita lebih tahu Alkitab kita, kita lebih mengerti firman yang kita miliki, yang ada di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, di mana dia pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah, dan firman itu telah datang dalam rupa manusia atau telah jadi manusia. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.